Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil asli nuraniyah wa lam'atil qabdati rahmaniyah wa afdali khalifatil insaniyah wa ashrafi surati jasmaniyah wa ma'danil asrari rabbaniyah wa khaza'inil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa ratbatil aliyah manin darajatin nabiyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaih wa salli wa sallim wa barik alaih adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi yub'atsu man afnaita wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Mengawali khutbah Jumat siang hari ini, khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi, umumnya untuk seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi, itu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 143 dan 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun wallahu a'lam bil muradih. Ayat ini memberikan satu pelajaran kepada kita mengenai kisah Nabi yang dari kecil kita ketahui, yaitu Nabiullah Yunus alaihissalam, dan kita mengetahui beliau dimakan oleh ikan. Dan ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwasannya Nabiullah Yunus akan keluar dari perut ikan sampai hari dibangkitkannya manusia. Artinya sampai hari kiamat. Nyatanya sebelum kiamat tiba, Nabiullah Yunus sudah dikeluarkan dari perut ikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasianya sesungguhnya? Jikalau kita melihat di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan salah satu hadis yang sangat panjang sekali, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat melalui Sahih Imam Muslim, ketika Nabiullah Yunus dimakan oleh ikan, malaikat-malaikat yang berada di sekitar arasy Allah Subhanahu wa taala, di mana arasy-Nya Allah itu, yaitu setelah alam Jabarut dan alam lahut. Karena alam kita ini terdiri dari 4. Ada alam mulki yang disebut dengan alam fisik, bumi, planet-planet,
bintang, bulan. Ini disebut dengan alam mulki, alam fisik. Dan nanti akan bertabrakan pada akhirnya. Di atas alam fisik, alam mulki, ada namanya alam malakut. Di atas alam malakut ada alam jabarut. Yang alam jabarut ini ibarat komputer adalah softwarenya. Semua buku catatan amal kita ada di alam jabarut. Di atas alam jabarut barulah alam lahut, surga dan neraka. Setelah alam lahut barulah sidratul muntaha. Ini biasanya dijelaskan dalam kisah Isra wal Mi'raj. Lebih dalam kajian tauhid di sana. Sebelum baginda Nabi Muhammad sampai alam jabarut, alam lahut, bahkan ke sidratul muntaha, banyak dalil-dalil sahih mengenai hal ini. Barulah setelah sidratul muntaha, kemudian ke mustawa, dan di sana ada arasy Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat di sekitar arasy Allah. Di dalam hadis Nabi dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir, malaikat ini bertanya kepada Allah dengan kalimat, "Ya Rabbi, hadza sautun dha'ifun ma'rufun min biladin ba'idatin gharibah." Ya Allah, ini ada orang, suara manusia yang sedang berzikir kepada Engkau, tapi tempatnya asing, bukan di darat, bukan di atas bumi, tetapi di dalam laut yang sangat dalam. Bukan hanya di dalam laut, tapi dalam perut ikan. Apakah ada makhlukmu yang manusia tinggal dalam perut ikan dan berzikir kepada Engkau? Maka kemudian Allah berkata kepada malaikat yang berada di sekitar arasy, "Ya malaikati, atadruna dzalika?" Hai malaikat, apakah kalian tahu, mengenal suara siapa ini? Kami kenal ya Allah. Maka Allah katakan, "Abdi Yunus." Ini hambaku Yunus. Kemudian ditaukidkan oleh para malaikat, "Abduka Yunus alladzi 'amalun mutaqabbalun wa da'watun mustajabah." Ini adalah hamba engkau Yunus yang amalnya diterima, doanya diijabah. Iya. Kalau gitu ya Allah, keluarkanlah Yunus dari perut ikan. Apa jawab Allah kepada para malaikat? Aku keluarkan Yunus, tetapi aku sedang memberikan satu ujian kepada Yunus, karena Yunus mengeluh dalam berdakwah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lantas berapa lama Nabiullah Yunus keluar dari perut ikan dan tinggal di perut ikan? Di dalam tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwasannya Nabiullah Yunus tinggal di perut ikan 40 hari lamanya. Dalam tafsir Fi Zilalil Quran Sayyid Qutb, beliau juga mengutip bahwasannya Nabiullah Yunus alaihissalam tinggal di perut ikan 40 hari lamanya. Di dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan bahwa Nabiullah Yunus tinggal di perut ikan 40 hari lamanya. Sehingga bisa kita ambil benang merahnya. Allah katakan, "La labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Niscaya Nabiullah Yunus akan tinggal dalam perut ikan sampai hari dibangkitkannya manusia. Namun nyatanya 40 hari Nabiullah Yunus sudah dikeluarkan oleh Allah. Karena apa kuncinya? Falaula annahu kana minal musabbihin. Karena Nabiullah Yunus termasuk hamba Allah yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa zikir Nabiullah Yunus adalah kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Banyak orang yang pintar, yang cerdas, berpengetahuan tinggi, nyatanya hatinya kosong daripada mengingat Allah. Banyak orang bergelar profesor, doktor dan lain sebagainya, tapi nyatanya relung hatinya ini tidak dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kita tahu dalam Al-Quran berkali-kali Allah memberikan informasi dengan berzikir kepada Allah. Niscaya diri kita, hati kita akan menjadi tenang. Maka itu khatib mengajak, selagi kita masih diberikan napas, selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, dengan mengingat Allah, dikala kita sedang sendiri maupun banyak, dikala kita sedang kesulitan maupun tidak, kita ambil tauladan Nabiullah Yunus. Sebelum dimakan ikan, beliau selalu berzikir. Ketika beliau sedang diuji kesusahan, tidak terpuruk, justru menguatkan keimanan beliau dan meyakinkan akan zikirnya ini, sehingga kemudian Allah buka kemudahan, dikeluarkan dari perut ikan. Pun kita sebagai hamba Allah, dikala kita susah, dikala kita sedang diuji, dicoba oleh Allah, kuncinya berzikir, kita meminta pertolongan kepada Allah, pastilah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز المسلمين بالإسلام. اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل الضلال والضير واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك الصابرين والمخلصين. اللهم يا أمن الخائفين آمنا ممن نخاف. اللهم يا أمن الخائفين سلمنا ممن نخاف. اللهم يا أمن الخائفين نجنا ممن نخاف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.